Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil khalam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts litanamimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara kalamu talaqisi wal bayan ala sufahatil awram. Hadirin para syaitan, murid-murid jemaah Jumat asal syurga, selama yang paling aula mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuji Allah ilahi rabbil jalali wal ikram. Salam dan salam senantiasa pula kita alamatkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Agung, Nabi Rayu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para keluarganya, pula kepada para sahabat-sahabatnya. Hadirin murid-murid jemaah Jumat rahimahumullah, seorang ulama asal Baghdad, beliau bernama Syekh Hasanul Mas'udi, mengarang sebuah kitab khusus tentang tasawuf berisi lem dosa bohbab. Dalam lunggi-lunggi lem dosa bohbab, beliau selipkan satu bab, beliau beri judul dengan tema ghurur, bermakna tertipu. Beliau mentakrifkan makna ghurur dengan bunyinya huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Makna tertipu, kata beliau, merasa tenang jiwa, merasa aman kepada sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu dan tubuh katanya merasa aman, ini makna tertipu. Contoh, katanya lebih senang tamat HP jam-jam daripada tak kalau Quran 15 minit. Dan mat HP itu disenangi oleh nafsu dan merasa aman tubuh katanya waktu iman alat tersebut. Katanya tu biasa duduk di rumah ketimbang tatim jabut, duduk di rumah daripada ada tamah ilmu. Ini disenangi oleh nafsu dan merasa aman tubuh waktu duduk, padahal katanya mentang awam hendak menuntut. Ini namanya tertipu. Seringkali kita tertipu namun tanya merasa hanya tertipu. Beliau Syekh Hasanul Mas'udi membagi tertipu kepada dua bagi. Pertama, tertipunya orang-orang kafir. Orang kafir jika jelas tertipu, mereka tidak meyakini dengan adanya Allah. Hanai patih kena pertanyaan mungkar wa nakir dan sebagainya. Sehingga orang kafir rela menggadaikan kehidupan akhirat yang nyata demi kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Tertipu kedua, kata beliau, tertipunya orang-orang beriman. Berdi katanya. Beliau Hasanul Mas'udi ketika menjelaskan tertipunya orang-orang beriman, beliau bagi kepada 5 pengelompokan. Pertama, tertipu ada 2. Tertipu orang kafir. Kedua, tertipu orang-orang beriman. Orang beriman tertipu dengan 5 macam. Kata beliau, pertama, tertipu orang-orang beriman, orang-orang yang malas beribadat, hanya ibadah. Namun dalam hati sabi-sabi nak anggap, dalam hati sabi-sabi nak harap Allah punya ampun dosa-dosa agaknya. Padahal ibadat dan sapuhan, namun dalam hati selalu berangan-angan Allah ampun dosa, Allah angkat ini itunya. Sebenarnya kelompok yang pertama tersebut sedang tertipu. Hanya ibadat, harap Allah ampun dosa, yang bersih lagi dapat sesuatu. Ibarat panggang jauh daripada api, bersih lagi orang hana kerja, namun tip-tip bulan harap-harap gaji. Tertipu pertama, tidak beribadat namun selalu berangan-angan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tertipu selanjutnya nombor 2, di kalangan orang-orang beriman, tertipu dengan sebab nasab. Karena orang tuanya, keturunannya
karena ayah malim terus dan sebagainya, sehingga tertipu. Hana payah buat sebab ayah malim untuk malimnya akan iten baan piu-piu, sebab ilmu itu bukan warisan. Piu-piu ilmu hanya tabutun menyohana tabut menyoh tatoh pelaku boh lagu je kasau kaya menyohan tatoh pelaku anak tengku je ke belaga. Ilmu itu butuh proses. Lahir ba orang syik malim, lahir dari orang tua yang kaya, ini adalah sebuah keberuntungan. Sebab hana mantuk anak mutumai lahir ba orang syik malim, hana mantuk anak mutumai lahir ba orang syik yang kaya. Namun kadang-kadang kita selalu membanggakan nasab, sehingga ribut dengan nasab, medawadawi dengan nasab, terus dan sebagainya. Padahal asyrafu bil ilmi la bin nasabi. Kemuliaan itu didapati dengan ilmu, tidak dengan keturunan sebab nasab. Hadirat ure-ure yang kamu pemulia, andai kata malim ya iten banu, atau sebaliknya ya bisa tolong anu, sungguh manusia pertama yang mampu menolong anaknya adalah Nabi Nuh. Ketika Nuh nepegah ba Muhammad, ba rakyat, termasuk ba Muhammad anu, dikabarkan bahawa akan tu'i raya. Nabi Nuh pun membuatkan sebuah bahtera. Di kala itu orang pertama yang mengingkarinya adalah anak dan istrinya. Nuh sedih, nehoi Kan'am menyumat gajah hai tim ukut ngelung hai nak boh jantung hati. Tajak saja long hai ni. Kala itu Kan'am menjawab, hai ayah, ilum be'an PAE kehabadan ayah ketu'inya halung pati. Anda kata pun engkau mengatakan bahawa ayah akan tu'i raya yang ada bot dan pegahan long sungguh aku akan mendaki ke atas bukit yang panjang itu, dan engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang selamat. Nasa oleh Nabi Nuh, anak long Kan'am yang khabar dari Allah atuk nuk tu'i kena jantung hati sajan ayah. Tapi Kan'am lagi-lagi mengingkari. Allah netegur Nabi Nuh neputang Quran surat Hud, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika, bahawa sungguh engkau harus tahu bahawa Kan'am itu bukanlah keluargamu. Hai Nuh, Allah netegur, inni a'iduka antakuna minal jahilin. Lumpugah menau bagata hai Nabi Nuh, agar kamu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Negeri Nabi Nuh dalam tafsir tu lahir dudun karena teguran Allah. Umur Nabi Nuh lebih kurang jadi bedul. Andai kata ayah ditolong anu, maka Nabi Nuh lah orang pertamanya. Banyak di antara kita tertipu dengan sebab nasab. Tinggalkan malim ya hana payah lebut, tinggalkan kaya ya hana payah lebut cara rezeki. Padahal kita tertipu dengan sebab keturunan. Keliru orang beriman tertipu karena sebab banyaknya ilmu. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya mengkisahkan bahawa penyakit-penyakit yang paling raya dihinggapi kepada orang-orang yang berilmu. Karena merasa malim, merasa banyak ilmu, sehingga kadang-kadang waktu pandang tungku-tungku yang baca kitab Jawa atau yang sebut kitab-kitab Arab Melayu, dianggapnya eleh karena banyak jarang kitab Arab, karena mampu ni Arab mutamimah luar dalam tok bab istighal gitu, tu dan sebagainya gitu. Timbullah sifat angkuh karena banyak ilmu, timbullah sifat-sifat congkak, sombong, tumuh ujub, ria, terus dan sebagainya. Sampun tok bab penyakit sum'ah, merasa populer padahal sedang tertipu. Hingga berlomba-lomba untuk mencari popularitas, berlomba-lomba untuk terkenal, berlomba-lomba untuk le jamaah, berlomba-lomba untuk le pengikut. Karena Allah, dia lupa bahawa Allah nak perintahkan ud'u ila sabili rabbik, tabau bina manusia berjalan lun Allah. Namun dia lupa hingga ibau bina jamaah-jamaah untuk turiji, untuk prayoji. Timbullah sifat angkuh karena banyaknya ilmu. Penyakit-penyakit paling menyerang orang-orang alim adalah penyakit-penyakit hati. Namun dia tidak menyadari, kita tidak menyadari bahawa kita sedang tertipu dengan banyaknya ilmu. Seharusnya dengan ilmu katanya, kita harus merasa belas kasih kepada orang-orang yang belum tahu.
Seharusnya dengan nak ilmu kita tanya harus berbelah kasih kepada orang-orang awam, mengajar mereka, bukan mempersulit. Iban cara ataupun urung wujud sehingga baik lagi abut bak katanya. Baik selalu dia tergantung kepada kita terus dan terus sampai Tuhan minta umat bak gure-gure. Sehingga ataupun bab demi bab sehingga dia sadar bahawa kebutuhan sehari-harinya seperti ini. Oh, ketika pun lebih berangkat hijrah murno yang lebih banyak. Seharusnya kita sadar semakin banyaknya ilmu, ibarat padi semakin menunduk, bukan semakin sombong. Tertipu orang-orang beriman di kalangan orang-orang berilmu karena banyak ilmunya, sehingga bandu jarang draw langsung duh bangai gop, bandu hayu draw langsung duh kek gop, bandu betul draw langsung duh salah gop. Tumuk tipu-tipu yang tidak baik, tertipu dengan banyak ilmu. Selanjutnya yang nombor 4, kata Syekh Hasanul Mas'udi, tertipu di kalangan golongan-golongan orang beriman, tertipu dengan sebab banyak ibadat, sehingga kadang-kadang waktu duduk berfikir-fikir gegan bahawa dia layak masuk syurga kerana ibadatnya yang wajib, qabliyah, ba'diyah, witir, duha, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Asal itu puasa sunat selalu di depan, sehingga dalam hati nazar dia lebih layak masuk syurga ketimbang orang-orang lain. Tertipu dengan banyak ibadat, pada ibadatnya adalah tugas seorang makhluk. Allah perintah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah pegah dalam Quran surat-surat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan golongan jin dan manusia semata-mata cipta ibadat kelun, karena tugas hamba, tugas makhluk adalah ibadat. Yang namun tunggu ayah yang mulia. Bukan boleh kita tamung surga kita kon karena ibadat kon. Tamung surga kita cipta karena rahmat Allah yang begitu luas. Anda kata untuk tapu sanding ibadat-ibadat tanya, untuk tapu sanding dengan nikmat-nikmat Allah pun, nikmat-nikmat Allah pun sungguh hansip. Nikmat mata, ginjal, dua kre, jantung, paru, terus dan sebagainya. Anda mumpat dengan nikmat-nikmat yang kena pilih Allah. Maka dalam Quran surah Ar-Rahman 71 ayat, 11 ayat Allah nak ulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang manakah yang engkau dustakan? Karena Allah nak tipu le hamba-hamba Allah hendak cukup nikmat. Maka ulang-ulang kalimat tersebut karena Allah tahu di hamba-hamba Allah yang tim cukup akan nikmat-nikmat Allah. Sehingga dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada orang saleh yang di malam gaknya nyebut berhubung rumah gaknya nadaya nalorong ikut daya. Dia orang saleh, siangnya berpuasa. Tip-tip malam beliau itu tadarus Quran. Atau malam dia baca ke surat Taha, serta lebih 5 ayat Taha. Rupanya waktu itu ayat 20 leh. Dia kalau nak lewat urut, maka beliau melantunkan suaranya agak tinggi, ni boleh mah lagak tu. Dalam hati untuk boleh mah bagau. Tingkah abah tingkah cerita waktu ni boleh boleh malaikat. Dua malaikat sedang berbincang-bincang. Malaikat pertama berkata kepada malaikat kedua, nak taturi urung tengoknya. Soal malaikat kedua, kibahal urung. Cik urung saleh. Dia siang berpuasa, malam ibadah baca Quran. Yang bunuh tengok je dalam Quran. Soal malaikat pertama cukup jai pahala. Kedua malaikat kedua duk na pahala. Ya kalau engkau kupulemah pahala baca Quran surat dah. Kepulemah tu bismillah yang ayat pun 2 sebab Quran pak 1 huruf dikali 10. Keistimewaan baca Quran kegedeannya lebih baik daripada ibadat-ibadat lain. Ini pulemah tu pahala ayat pertama nekali permah ayat kedua. Beliau dalam menumpah dalam tengok nekalan cukup luar biasa. Ada tu ayat 20, 21, 22 langsung 20 pun 20 lehan. Surah dalam tengok malaikat 20 leh tinggal. Malaikat 20 leh tu. Nusuk oleh malaikat kan tua bak 20 leh ayat 20 leh lewat urung di lorong kata tapi alam tu nak tipu kata lagak tu nyen ria hai hamba nyen ria nyen pahalanya nak boleh Tuhan jaga geklik di malam bengah sampai subuh bandingkan dengan ibadat kita pak tidur ria kadang kan musabah ayat
Kadang katanya ria pan sabah Quran, pat duduk ria katanya pat duduk ujung. Memang tanya tengku hana dosa tamu jina. Kadang kita tidak berdosa tamu judi. Memang tanya dosa hana tamu cewek. Tanya dosa tengku hana tacu adagok, tapi na dosa tanya tengku. Yang hana ibu boleh gok, boleh kitanya. Dah dosa tanya, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Memang jina dan mabuk hana judi dan, namun merasa diri lebih baik, ini adalah satu di antara sekian dosa-dosa yang lain tengku. Hadirin-hadirat, gure-gure yang kamu mulia. Hati-hati, kau dengan ibadat tanya temu surga. Namun ibadatnya adalah perintah Allah. Selaku kita sebagai hamba, karena juga hamba untuk beribadat kepada yang diciptakan, yang menciptakan kita, seyogyanya perintahnya akan taklukkan dengan ikhlas, dengan tabah sabar dan lapang dada. Hadirat gure-gure yang kamu mulia, ahli tertipu dengan sebab tidak beribadat tanpa harap ampunan Allah, tertipu dengan sebab nasab, tertipu dengan sebab banyak ilmu, tertipu dengan sebab banyaknya ibadat. Terakhir beliau menuliskan dalam kitabnya, tertipu dengan sebab harta. Orang-orang beriman tertipu dengan sebab harta, sehingga itulah jalo orang alam orang ahlam harta. Hanya penting pun, hanya penting ibadah. Dua tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Dalam uleganya dan pegalang kitab tersebut bahawa menyokon karena kaya kapukon, sehingga orientasi hidupnya tok semata-mata harta. Kemunduran kebinasaan umat lun kata Rasulullah. Pertama bitarqi ilmi, meninggalkan minta ilmi. Yang kedua wajam ilmalin, putapat-putapat harta. Sehingga lahirlah sifat-sifat kikir, sehingga lahirlah sifat-sifat sombong. Bahkan kadang-kadang di antara kitanya karena letak harta, sehingga kadang-kadang tanpa sadar mengeluarkan sebuah perkataan. Nyo harta yang lung numpuknya karena lung carong, karena lung jumat minta rezeki, awai budah bengong, sekira lung hana carong, sekira lung bangai, sekira lung bohong, tunggu lung hang kaya. Dia lupa bahwa harta yang na bajar uji, harta yang hidup dalam limun kata, itu adalah anugerah Allah, cuma titipan. Sehingga saban lagi kisah Fir'aun, maka Allah ni putus kisah dalam surah Al-Qasas 78 7 sikurung 80 78 sanyan putbah ayat ni pegah tentang Qarun. Qarun tungku bukan orang sembarangan. Qarun dan tungku ulama, orang saleh Bani Israel, sehingga beliau digelar Al-Munawir. Dalam tafsir gebuh makna Al-Munawir karena beliau punya dua kelebihan di antara kelebihan-kelebihan yang lain. Apa kelebihan Qarun? Pertama, makna Al-Munawir bercahaya. Kelebihan kedua Qarun, karena pertama dia saleh alim ulama Bani Israel. Kedua, Qarunnya menyogokkan Taurat cukup lagak tu. Sehingga bina jamaah-jamaah, beliau juga punya jalur sepupu dengan Nabi Musa. Sehingga bina jamaah watai dengar Qarun baca Taurat yang pasti terkesima. Betul lagak tu Qarun. Dia orang saleh. Namun nujak Abah Musa ni apa gak? Qarun si orang-orang Mekat. Ia pedagang yang hebat. Dia pegang Abah Musa ni berdoa kelon berkaya. Nabi Musa pun berjarah kerana negalon Qarun saleh. Dia juga guru, pengajar. Tingkah Abah tingkah cerita Qarun kaya. Duduk teruk urung yang pegah yang lagi jakut. Dia pegang Qarun baik urusan lu. Duduk teruk Musa ni pegah Qarun baik lagi nyan. Duduk Musa ni seut le Qarun. Ai Musa baik tahu ulun tahu rogok. Sehingga Allah ni putus Quran surah Al-Qasas ayat 78. Qarun itu sombong. Dengan congkaknya dia berkata bahwa harta ini karena lung jarang mekat. Kan karena ini, kan karena itu. Sekira kan karena lung jarang, kan karena lung hebat, lung han mungkin kaya. Maka Allah ni tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Tengku yang mulia. Tekedi tengku pernah nejak Mesir. Yang sekurang 20 km dengan kota Kairo, 2 jam tak bos hai menyeturah katanya. Nyentuk bak sabah kampung bernama Fayyub. Nyahinan mentengna rumah-rumah Qarun. Nanti bila nonton kalan rumah Qarun nusuk silau. Nejak 2 km na sabah laut, sabah danau. Panjang danau tersebut diprediksi sampai 30 km. Nyenggekeun laut Qarun, danau Qarun. Disitulah letak Qarun bersama hartanya Allah tenggelamkan. Allah ubah sejarah, Allah ubah kisah. Ngene pegahlah Allah baik sombong dengan harta. Hartanya kan ada kata, hartanya ada lun.
Jangan kikir, infak, wakaf, zakat. Jangan sombong dengan banyaknya harta. Baik sampai tertipu. Sehingga Syekh Hasanul Mas'udi ngeurai bab tersebut satu persatunya. Yang pertama, beliau ingin membahas bahwa di antara kita banyak yang sedang tertipu, namun tanya merasa tidak tertipu. Lo di antara kita yang tengah gunung tipe, tapi tanya merasa-rasa aman-aman saja. Semoga kiranya kita bukanlah hamba-hamba yang sedang dibuai dan tertipu dengan 5 faktor tersebut. Andai kata berukun kalau tertipu, ini kata tipu, hijrahlah kembali untuk menjadi orang-orang mukmin yang disukai oleh Allah. Udip minta ridha Allah, menyuka menumpuk ridha Allah ka senang, menyuka senang Allah di syurga. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.